Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ova Dahlan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pratikum CRUD yang saya buat. Nah, untuk yang pertama yaitu Master Blade. Master Blade ini berisikan navbar. Jadi di navbar ini eh, ada titelnya home, mahasiswa, dosen, staff. Dia bisa diklik. Misalkan kita klik, dia akan menampilkan halaman tersebut. Nah, untuk mengarahkan kita ke halaman tersebut, dia menggunakan URL. Nah, di sini URL yang eh, ini dia mengarahkan kita ke home. Dan di sini juga ada untuk URL mahasiswa, dia mengarahkan kita ke bagian mahasiswa. Nah, di bawah ini ada juga yield title. Nah, yield title ini gunanya kita bisa memanggil navbar di halaman yang lainnya. Misalkan di edit data. Nah, kita bisa memanggil si layout masternya, si navbarnya. Nah, jadi di setiap halaman tuh navbarnya tetap muncul gitu. Di bagian edit nih, ketika kita mengedit, dia akan mengarahkan kita ke mahasiswa, ID keberapa, dan proses edit data. Nah, setelah itu untuk pengeditan, dia menggunakan value. Value ini untuk menampilkan data yang sudah kita buat. Data yang kita buat tadi itu masih ada. Jadi kita tinggal edit aja. Misalkan bagian mana yang salah kita hapus, kita ubah gitu. Di sini ada edit name, nama, jurusan, tanggal lahir, alamat. Nah, di sini juga ada button untuk simpannya gitu. Selanjutnya mahasiswa. Mahasiswa ini bagian ini adalah pembuatan tabelnya. Tabel name, nama, jurusan, tanggal lahir, alamat. Aksi ini tindakan apa yang kita lakukan, misalkan hapus, edit gitu. Nah, untuk yang ini kita input datanya. Untuk bagian ini adalah input datanya. Kita mengisi datanya di bagian ini dia. Nah, ketika kita tekan edit, dia diarahkan ke URL ini dia. Jadinya kita akan ke edit gitu. Di sini ada dua, edit sama hapus bottom, yang bisa diklik ya. Dan selanjutnya tambah data. Bagian tambah data itu sama kayak edit, cuman dia nggak pakai value yang tadi, karena kita menambah data yang emang belum ada data, jadi kita tambahkan yang ingin kita tambahkan gitu. Nah, di sini ada name, nama, jurusan, tanggal lahir, alamat gitu. Nah, setelah kita mengisi semuanya, dia ada button untuk simpan datanya. Ketika kita sudah tekan button simpan, maka dia sudah tersimpan datanya. Selanjutnya bagian welcome. Bagian welcome ini dia bagian home. Ini fungsinya section title nih untuk menampilkan apa yang kita tulis di sini. Nah, nanti jadi dia tertampilkan di halaman home gitu. Di setiap ini ada
ada kalimatnya sendiri. Seperti di bagian edit dia di sini saya buat tambah data di bagian tambah data. Oh ya, di bagian tambah data dia ada tambah data mahasiswa nanti munculnya di situ. Di bagian ini data mahasiswa. Sini ada edit mahasiswa gitu. Lalu web PHP ini dia menggunakan router ini dia mengarahkan kita ke halaman welcome gitu. Jadi di halaman pertama gitu, di halaman home. Nah, dan di bawah ini juga ada router, dia mengarahkan kita ke setiap ini apa tuh namanya? Router ini mengarahkan kita ke mahasiswa. Kalau ini dia ke tambah data. Kalau ini dia proses tambah data, hapus data, edit data, dan seterusnya. Nah, selanjutnya saya akan menjalankan web tersebut. Untuk menjalankan web tersebut, kita harus menghidupkan Sampipi dulu. Nah, kita start yang bagian Apache sama MySQL. Nah, jika sudah, buka Chrome. Lalu tulis localhost. Nah, di sini practicum crude itu nama file yang kita buat. Dan kita tambahkan public untuk menampilkannya. Jadi setelah itu kita enter. Nah, dia akan masuk ke web yang kita buat tadi. Nah, di sini kita bisa klik mahasiswa. Nah, dia akan muncul tampilan bagian mahasiswa. Di sini kita bisa tambah data, kita klik button ini. Kita isi. Nah, jika sudah, kita klik button simpan data. Nah, dia maka akan tersimpan data yang sudah kita isikan tadi. Nah, jika ada yang salah, kita bisa mengeditnya. Kita klik aja button edit ini. Maka dia akan tampil data kita yang tadi. Jika ada bagian yang salah, kita tinggal mengeditnya. Misalkan kita tambah ini ya. Lalu kita simpan data. Nah, di sini akan berubah dia. Lamum, Kecamatan Lunga, Aceh Besar. Nah, dia bertambah Aceh Besarnya yang kita tambahin tadi. Nah, untuk hapus sendiri kita tinggal mengeklik tombol button hapus yang ini.
maka dia akan terhapus. Jika ingin menambahkan lagi, kita hanya tekan tambah data aja gitu. Dan kita bisa kembali ke home. Nah, maka akan muncul tampilan home-nya yang tadi. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.